got so motherfucking design on right now. Halo guys. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmadani, biasa dipanggil Nia. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Oke, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas mata kuliah Filsafat Umum. Oke, pertanyaan pertama. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Mari kita jawab. Filsafat dapat dijelaskan sebagai suatu kebijakan hidup yang merupakan ilmu yang menggunakan logika, metode, dan sistem untuk mengkaji permasalahan umum yang mendasar mengenai berbagai persoalan, seperti halnya pengetahuan, eksistensi, akal, pikiran, dan bahasa. Nah, jadi berfilsafat itu berarti berpikir bahwa hal yang disebabkan oleh berfilsafat itu bermakna dalam arti berpikir itu ada manfaat, ada juga makna, dan juga tujuannya, sehingga mudah untuk direalisasikan dari berpikir itu. Karena sudah ada acuan dan tujuan yang pasti ada planning dan contohnya. Dan yang paling utama, hasil dari berpikir itu bermanfaat bagi orang banyak. Nah, sedangkan orang yang berpikir bukan berarti berfilsafat. Nah, karena dari berpikir itu belum tentu bermakna atau mempunyai tujuan yang jelas, atau mungkin hanya hayalan saja. Jadi, filsafat itu membawa kita berpikir secara mendalam. Maksudnya untuk mencari kebenaran substansial atau kebenaran yang sebenarnya dan mempertimbangkan semua aspek serta menuntun kita untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap. Nah, dapat kita simpulkan bahwa berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir secara mendalam sampai pemahaman, yang secara hakikatnya makna dari itu bisa dikatakan bahwa filsafat adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang metode berpikir secara komprehensif, sehingga bisa disimpulkan juga bahwa guna belajar filsafat adalah untuk bisa menganalisa dan mencari solusi dari permasalahan yang ada sesuai dengan realita, serta solusi itu bisa direalisasikan. Oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah deskripsikan sejarah filsafat disertai dengan identifikasi pemikirannya. Oke. Dalam istilah bahasa Inggris, filosofi yang berarti filsafat juga berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, yang lazimnya diterjemahkan ke dalam bahasa tersebut sebagai cinta kearifan. Filsafat adalah usaha untuk memahami atau mengerti semesta dalam hal makna, yakni hakikat dan nilai-nilainya atau esensi yang tidak cukup dijangkau hanya dengan panca indera manusia sekalipun. Bidang filsafat sangatlah luas dan mencakup secara keseluruhan sejauh dapat dijangkau oleh pemikiran. Filsafat berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta, tempat manusia hidup, serta apa yang merupakan tujuan hidup. Karena filsafat bukanlah suatu disiplin ilmu, maka sesuai dengan definisinya, sejarah dan perkembangan filsafat tidak akan pernah habis untuk dibahas. Dalam perkembangannya, filsafat berkembang melalui beberapa zaman, yaitu diawali dari zaman Yunani kuno, zaman kegelapan, zaman pencerahan, zaman awal modern, dan zaman postmodern. Hingga saat ini, dalam
ilmiah ini akan dibahas mengenai sejarah dan perkembangan filsafat dari zaman Yunani kuno hingga saat ini. Oke, yang pertama, zaman Yunani kuno. Nah, periode filsafat Yunani merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir mitosentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Pada saat itu, gempa bumi bukanlah suatu fenomena biasa, melainkan suatu fenomena di mana dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Nah, dari hal tersebut muncullah filosof pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam, yaitu Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Pada masa itu, ia mengatakan bahwa asal alam adalah air, karena unsur terpenting bagi setiap makhluk hidup adalah air. Air dapat berubah menjadi gas seperti uap dan benda padat seperti es, dan bumi ini juga berada di atas air. Sedangkan Heraklitos berpendapat bahwa segala yang ada selalu berubah dan sedang menjadi. Ia mempercayai bahwa arca atau asas yang pertama dari alam semesta adalah api. Mengapa? Karena dia menganggap sebagai lambang perubahan dan kesatuan. Dan api juga mempunyai sifat memusnahkan segala hal yang ada dan mengubah sesuatu tersebut menjadi abu atau asap. Sehingga Heraklitos tersebut menyimpulkan bahwa yang mendasar dalam alam semesta ini adalah bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebabnya, yaitu api. Selain Heraklitos, ada pula Parmenides. Nah, Parmenides ini lahir di kota Elea. Ia merupakan ahli filsuf yang pertama kali memikirkan tentang hakikat tentang ada. Menurut pendapat Parmenides, apa yang disebut sebagai realitas adalah bukan gerak dan perubahan. Yang ada itu ada, yang ada dapat hilang menjadi ada. Yang tidak ada adalah tidak ada sehingga tidak dapat dipikirkan. Yang dapat dipikirkan hanyalah yang ada saja, yang tidak ada tidak dapat dipikirkan. Jadi dengan demikian, yang ada itu satu, umum, tetap, dan tidak dapat dibagi-bagi, karena membagi ada yang akan menimbulkan atau melahirkan banyak yang ada dan tidak mungkin. Nah, zaman keemasan atau puncak dari filsafat Yunani kuno atau klasik ini dicapai pada masa Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah seorang guru. Setiap kali Socrates mengajarkan pengetahuannya, Socrates tidak pernah memungut bayaran kepada murid-muridnya. Sehingga ia dituduh oleh kaum sofis sebagai orang yang memberikan ajaran baru yang merusak moral dan menentang kepercayaan negara kepada para pemuda. Kemudian ia ditangkap dan dihukum mati dengan minum racun pada umur 70 tahun, yakni pada tahun 399 sebelum Masehi. Pemikiran filsafatnya untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmaniah dan rohaniyah yang keduanya tidak dapat dipisahkan, karena dengan keterkaitan kedua hal tersebut banyak nilai yang dihasilkan. Adapun Plato lahir di Athena dengan nama asli Aristokles. Ia belajar filsafat dari Socrates, Pythagoras, Herakleitos, dan Elia. Sebagai titik tolak pemikiran filsafatnya, ia mencoba menyelesaikan permasalahan lama, yakni mana yang benar yang berubah-ubah atau yang tetap. Pengetahuan yang diperoleh lewat indera disebutnya sebagai pengetahuan indera, dan pengetahuan yang diperoleh lewat akal disebutnya sebagai pengetahuan akal. Plato menerangkan bahwa manusia itu sesungguhnya berada dalam dua alam, yaitu dunia pengalaman yang bersifat tidak tetap dan dunia ide yang bersifat tetap. Filsafat Plato juga dikenal sebagai idealisme dalam hal ajarannya bahwa kenyataan itu tidak lain adalah proyeksi atau bayang-bayang dari suatu ide yang abadi. Nah, oleh karena itu, yang ada nyata adalah ide itu sendiri. Karya-karya lainnya
dari Plato sangat dalam dan luas, meliputi logika, epistemologi, antropologi, teologi, etika, estetika, politik, ontologi, dan filsafat alam. Sedangkan Aristoteles sebagai murid Plato dalam banyak hal sering tidak setuju atau berlawanan dengan apa yang diperoleh oleh gurunya. Aristoteles lahir di Stagiria, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Bagi Aristoteles, ide bukanlah terletak dalam dunia abadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Plato, tetapi justru terletak pada kenyataan atau benda-benda itu sendiri. Setiap benda mempunyai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi dan bentuk. Lebih jauh bahkan dikatakan bahwa ide tidak dapat dilepaskan atau dikatakan tanpa materi. Sedangkan presentasi materi mestilah dengan bentuk. Dengan demikian, maka bentuk-bentuk yakni bertindak di dalam materi, artinya bentuk memberikan kenyataan kepada materi dan sekaligus adalah tujuan atau finalis dari materi. Karya-karya Aristoteles meliputi logika, etika, politik, metafisika, psikologi, ilmu alam, retorika dan poetika, politik dan ekonomi. Nah, pemikirannya ini yang sistematis tersebut banyak menyumbang kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yang kedua, zaman kegelapan pada abad 12 sampai 13 Masehi. Zaman ini dikenal sebagai abad pertengahan. Filsafat pada zaman ini dikuasai oleh pemikiran keagamaan yaitu Kristiani. Puncak dari filsafat Kristiani ini adalah pratistik dan skolastik pratistik. Pada zaman skolastik, pengaruh Plotinus diambil alih oleh Aristoteles. Nah, pada masa ini, pemikiran-pemikiran Aristoteles itu kembali lagi, muncul lagi, dikenal dalam karya beberapa filsuf Yahudi maupun Islam, yaitu melalui Avicenna Ibnu Sina, Averroes, dan Maimonides. Nah, pengaruh Aristoteles ini sangatlah besar, sehingga ia disebut sebagai filsuf. Sedangkan Averroes yang banyak membahas karya Aristoteles dijuluki sebagai sang komentator. Jadi pertemuan pemikiran Aristoteles dengan Imam Kristiani ini menghasilkan filsuf penting sebagian Ordo, Dominikan, dan Fransiskan. Yang ketiga, zaman pencerahan, abad 14 sampai 15 Masehi. Pada zaman ini dikenal nama Galileo Galilei, adalah seorang penemu terbesar di bidang ilmu pengetahuan. Ia menemukan bahwa peluru yang ditembakkan membuat suatu gerak parabola, bukan gerak horizontal yang kemudian berubah menjadi gerak vertikal. Ia menerima pandangan bahwa matahari adalah pusat jagat raya. Yang teleskopnya, ia mengamati jagat raya dan menemukan bahwa bintang Bima Sakti terdiri dari bintang-bintang yang banyak sekali jumlahnya dan masing-masing berdiri sendiri. Karena pandangannya yang bertentangan dengan tokoh gereja, akhirnya Galileo dihukum mati. Selanjutnya, zaman awal modern, abad 16 Masehi. Nah, pada masa ini, Kristen yang berkuasa dan menjadi sumber otoritas kebenaran mengalami kehancuran. Yang keempat, zaman awal modern, abad 16 Masehi. Pada masa ini, Kristen yang berkuasa dan menjadi sumber otoritas kebenaran mengalami kehancuran dan juga awal abad kemunduran bagi umat Islam. Pada masa ini muncullah berbagai pemikiran Yunani, antara lain rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Selain itu, masa ini juga memunculkan seorang intelektual yang bernama Gerard van Cremona yang menyalin buku Ibnu Sina, The Canon of Medicines, Franciscus Roger Bacon yang menganut aliran pemikiran empirisme dan realisme berusaha menentang berbagai kebijakan gereja dan penguasa saat itu. Nah, dalam hal ini, Galileo dan Copernicus juga mengalami penindasan dari penguasa. Masa ini juga menyebabkan perpecahan dalam agama Kristen, yaitu Kristen Katolik dan Protestan.
Selanjutnya yang kelima, zaman modern abad 17 sampai 18 Masehi. Nah, pada abad ini, pada abad ke-18 mulai memasuki perkembangan baru. Filsuf-filsuf pada zaman ini disebut sebagai para empirikus yang ajarannya lebih menekankan suatu pengetahuan yang mungkin karena adanya pengalaman indrawi manusia. Yang terakhir, yang keenam, zaman postmodern abad 18 sampai 19 Masehi. Pada abad ke-17 dan ke-18, perkembangan pemikiran filsafat pengetahuan memperlihatkan aliran-aliran besar, yakni rasionalisme, empirisme, dan idealisme, dengan mempertahankan wilayah-wilayah yang luas. Dibandingkan dengan filsafat abad ke-17 dan abad ke-18, filsafat abad ke-19 dan abad ke-20 banyak bermunculan aliran-aliran dalam filsafat antara lain positivisme, marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, neokantianisme, neotomisme, dan fenomenologi. Berkaitan dengan filosofi penelitian ilmu sosial, aliran yang tidak bisa dilewatkan adalah positivisme yang digagas oleh filsuf Comte tahun 1798 sampai 1857. Nah, menurutnya terdapat 3 tahap, yaitu teologis, metafisis, serta positif ilmiah. Oke, next, pertanyaan selanjutnya, mengapa pendidikan membutuhkan filsafat? Dan ruang lingkup pendidikan yang mana saja yang menjadi pembahasan filsafat? Oke, filsafat merupakan induk dari segala pengetahuan, sehingga segala yang berkaitan dengan pengetahuan, maka kita akan diarahkan dengan peran filsafat. Jadi, peranan filsafat tentu tidak bisa lepas dari orientasi dalam pendidikan. Maka dari itu, filsafat sangat dibutuhkan dalam setiap disiplin ilmu, bahkan kehidupan sekalipun, mulai dari bagaimana cara memperoleh pengetahuan, kebenaran, hingga mengarahkan kita pada berpikir kritis, serta logis dalam menemukan solusi dari setiap akar permasalahan. Ini adalah tujuan daripada filsafat. Nah, dalam hal ini, pendidikan menjadi fokus dari masalah yang perlu diselesaikan. Jadi, dengan kehadiran filsafat ini, maka diharapkan dapat mengarahkan kita sebagai manusia berpikir secara mendalam untuk menemukan solusi terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan seluruh aspek pendidikan Islam. Adapun makna dari filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan, atau filsafat ialah sebuah aplikasi suatu analisa filosofis terhadap bidang pendidikan. Sedangkan kaitannya dalam pendidikan Islam, filsafat ini menempati tempat yang sentral. Nah, dari filsafat kita dapat menemukan hakikat dari pendidikan Islam yang sebenarnya. Filsafat memiliki nilai signifikan dalam proses pendidikan atau pengetahuan dalam mengkoordinasikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam pendidikan. Nah, jadi ruang lingkup filsafat ini terbagi menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Next, yang terakhir, mengapa mempelajari filsafat pendidikan sangat penting bagi guru, terutama pendidikan agama Islam? Nah, bagi guru filsafat pendidikan itu sangat penting karena filsafat pendidikan akan mempengaruhi bagaimana cara mengajar dan mendidik siswanya melalui filsafat pendidikan yang dianutnya. Seorang guru seharusnya memiliki filsafat hidup dan filsafat pendidikan yang jelas, yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Oleh karena itu, bagi seorang mahasiswa calon guru seperti saya, mempelajari ilmu filsafat dan ilmu filsafat pendidikan adalah perlu. Nah, bukan saja memperluas wawasannya mengenai pendidikan serta membantunya dalam memahami siswa dan mengembangkannya dengan gaya belajar yang tepat.
tetapi juga dapat menyadarkannya mengenai makna dari berbagai aspek kehidupan manusia. Dan yang lebih penting lagi, bahwa sikap dan tindakan yang mencerminkan filsafatnya akan berpengaruh kepada siswanya. Seperti jika guru tersebut mengajar dan mendidik siswanya dengan cara yang salah, maka akan berdampak buruk bagi perkembangan siswanya. Sebaliknya, jika seorang guru mendidik dan mengajar siswanya dengan cara yang benar, maka akan berdampak baik bagi siswanya. Itulah mengapa perlu guru memahami filsafat pendidikan seperti apa agar ia dapat mendidik dan mengajar siswanya dengan baik dan benar. Nah, ada lagi mengapa filsafat sangat penting bagi guru. Mengapa? Karena filsafat pendidikan merupakan sumber pengetahuan yang penting bagi guru untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya. Sehingga filsafat pendidikan membuat guru agar bisa memahami pekerjaan mereka dan tahu apa yang harus mereka lakukan di kelas. Filsafat pendidikan merupakan bentuk pondasi tanggung jawab kepada calon-calon guru tentang hakikat setiap praktik pembelajaran di sekolah. Sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.